Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai teori kepribadian Karen Horney. Dan di bagian bawah tertera nama-nama anggota dari kelompok kami. Berikut penjelasannya. Horney memiliki nama asli Karen Danielson Horney. Beliau lahir pada 15 September 1885 di Eilbeck, Jerman. Horney merupakan anak dari istri kedua ayahnya. Beliau memiliki kakak yang lebih disayang oleh orang tuanya, sehingga Horney merasa tidak diharapkan dan tidak dicintai oleh orang tuanya. Horney berhasil masuk ke University of Freiburg pada tahun 1906 dan merupakan wanita pertama di Jerman yang belajar kedokteran. Pada tahun 1909, ia menikah dengan Oscar Horney. Pada awal tahun 1910, beliau mulai dianalisa oleh Carl Abraham, yang merupakan salah satu kolega Freud yang nantinya akan menganalisa Melanie Klein. Horney mengambil dan mengembangkan teori kepribadiannya berdasarkan pengalaman klinisnya dengan pasien neurotik. Beliau juga berhasil menulis buku yang berjudul The Technique of Psychoanalytic Therapy pada tahun 1917 dan buku berjudul Neurosis and Human Growth pada tahun 1950. Pada tahun 1952, beliau mendirikan Karen Horney Clinic dan pada tahun yang sama, beliau meninggal di New York. Berikut adalah pembagian dari teori Horney. Yang pertama adalah teori psikoanalisis sosial. Yang kedua adalah basic hostility dan basic anxiety. Selanjutnya adalah dorongan kompulsif, lalu konflik intrapsikis. Kelima ada psikologi feminim, dan yang keenam adalah psikoterapi. Yang pertama akan dibahas adalah teori psikoanalisis sosial. Meskipun Horney dan Freud memiliki dasar teori yang sama, tetap saja terdapat beberapa perbedaan di antara teori tersebut. Horney memberikan kritik terhadap teori Freud, di antaranya, Horney merasa bahwa pandangan Freud yang hanya akan mengarah pada stagnasi, baik secara teoritis maupun secara klinis. Yang kedua, Horney juga tidak setuju dengan pandangan Freud terhadap perempuan dan psikologi feminim. Dan yang terakhir adalah Horney merasa bahwa pandangan Freud kepada konsep kemanusiaan di mana hanya berpusat kepada insting dan kepribadian manusia. Sedangkan Horney memiliki sudut pandang yang optimis mengenai kebudayaan terhadap perkembangan kepribadian seseorang. Horney tumbuh dengan kurangnya kasih sayang dari kedua orang tuanya. Hal ini sangat mempengaruhi pandangan beliau tentang pentingnya pengalaman pada masa kanak-kanak. Teori psikoanalisis sosial dari Horney juga melihat dampak dari pengaruh budaya, di mana ia percaya bahwa budaya modern bersifat kompetitif. Hal tersebut menyebabkan timbulnya perasaan terisolasi di kehidupan duniawi dan juga menyebabkan kebutuhan akan adanya afeksi dan kebutuhan terhadap cinta. Hal tersebut menyebabkan munculnya neurosis dan kemudian terjadinya upaya untuk merugikan diri sendiri. Selanjutnya ada basic hostility dan basic anxiety. Prinsip dasar dari hal ini adalah bahwa seorang anak membutuhkan lingkungan yang hangat dan mencintainya, serta lingkungan tersebut tidak boleh terlalu permisif, sehingga dapat memberikan rasa aman dan memungkinkan untuk mengembangkan self. Hal-hal ini dapat juga tidak terpenuhi dalam bentuk diabaikan, dominasi, overprotect, menolak kehadiran anak, dan memanjakan anak. Basic hostility adalah perasaan amarah atau kekesalan yang cenderung ditekan yang dimulai dari masa kanak-kanak, di mana ketika sang anak merasa takut jika orang tuanya merasa gagal untuk memenuhi kebutuhan mereka terhadap rasa keamanan dan kepuasan. Basic hostility merupakan hasil dari perasaan masa kecil akan penolakan dari orang tua. Sedangkan basic anxiety adalah perasaan di mana seseorang merasa terisolasi di kehidupan duniawi yang berpotensi tidak bersahabat dengan dirinya sendiri. Basic anxiety merupakan hasil dari sebuah perlawanan terhadap perasaan terancam dari orang tua. Basic anxiety akan ditekan sehingga memunculkan rasa insecure pada diri. Selanjutnya ada
pada dorongan kompulsif. Yang pertama terdapat neurotic needs yang berfungsi untuk meredakan basic anxiety. Horney mengkategorikan 10 kebutuhan neurotik, yaitu 1. Kasih sayang dan penerimaan. Seseorang dalam kebutuhan ini harus selalu merasa menyenangkan dan memenuhi ekspektasi dari orang lain demi mendapatkan kasih sayang dan penerimaan. 2. Pasangan hidup yang kuat. Seseorang dengan kebutuhan ini biasanya memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah dan merasa mereka harus mendekatkan diri pada seseorang yang lebih kuat. Hal ini termasuk evaluasi yang berlebihan terhadap cinta. Ketiga, membatasi kehidupan dalam batas sempit. Seseorang akan cenderung memandang rendah kemampuan mereka sendiri dan memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah. 4. Kekuasaan. Seseorang akan cenderung mengontrol orang lain dan takut untuk merasa lemah dan merasa bodoh. 5. Mengeksploitasi orang lain. Keinginan untuk mengeksploitasi orang lain namun takut untuk dieksploitasi oleh orang lain. 6. Prestis. Seseorang akan merasa untuk menjadi yang pertama, menjadi seseorang yang penting, serta menjadi pusat perhatian dari orang di sekitarnya. 7. Kekaguman pribadi. Seseorang merasa bahwa harus selalu dikagumi oleh orang lain berdasarkan diri mereka sendiri, bukan berdasarkan apa yang mereka miliki. 8. Prestasi pribadi. Seseorang akan merasa diri mereka harus menjadi yang paling baik dari segala aspek dan juga mencoba untuk mengalahkan orang lain demi perasaan superioritas. 9. Berdiri sendiri dan independen, yaitu seseorang cenderung ingin terlepas dan menjauh dari orang lain serta membuktikan bahwa mereka akan baik-baik saja tanpa adanya orang lain. 10. Kesempurnaan, yaitu kebutuhan untuk menjadi sempurna. Seseorang akan berusaha sangat keras untuk mencapai kesempurnaan dan sangat tidak suka saat membuat kesalahan yang nantinya akan disembunyikan dari orang lain. Horney juga mengkategorikan 3 kecenderungan neurotik pada seseorang, yaitu 1. Mendekati orang lain. Seseorang akan mencoba untuk mendekati orang lain agar dirinya tetap merasa aman. Kedua, melawan orang lain, yaitu ketika seseorang merasa cemas, ia akan menyerang orang lain agar kecemasannya terobati. Ketiga, menjauhi orang lain, yaitu ketika individu merasa cemas, ia akan pergi jauh dari orang lain. Slide 9. Selanjutnya ada konflik intrapsikis. Konflik ini berawal dari pengalaman interpersonal yang kemudian tumbuh menjadi bagian dari sistem kepercayaan seseorang. Ada 2 konflik intrapsikis yang penting, yaitu pertama, ada gambaran diri. Ideal ketika seseorang merasa inferior dan terisolasi, maka lama-kelamaan mereka akan merasa terasing dari diri mereka sendiri. Dan untuk menghadapinya dengan cara mencoba membangun pandangan baru yang ideal terhadap dirinya. Gambaran diri ideal terbagi menjadi 3, yaitu A. Pertama, pencarian neurotik akan kemuliaan di mana di dalamnya terdapat kebutuhan akan kesempurnaan. Neurotik ambisi. Seseorang akan membuat list mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. B. Permintaan neurotik di mana seseorang membangun aspek yang ideal tentang dari dirinya dan membangun sebuah dunia fantasi di mana mereka adalah orang yang spesial. C. Kebanggaan neurotik di mana seseorang memiliki kebanggaan terhadap dirinya yang dibuat secara ideal, bukan dirinya yang sebenarnya. 2. Kebencian diri. Ketika individu yang neurotik tidak menyukai dirinya sendiri karena diri mereka yang sebenarnya tidak sesuai dengan tuntutan yang terpuaskan dari pandangan diri mereka yang ideal. Selanjutnya, slide 10. Psikologi feminim. Selama Horney belajar bersama Freud, ia menyadari pandangan psikolog pada wanita masih kurang tepat. Horney percaya bahwa perbedaan psikologis antara pria dan wanita merupakan akibat dari budaya dan ekspektasi sosial dan bukan berkaitan dengan anatomi. Beliau mengatakan bahwa Oedipus kompleks disebabkan oleh faktor lingkungan dan hasil belajar, bukan disebabkan dari biologis. Horney juga mengatakan
bahwa konsep penis envy tidak valid, karena jika konsep tersebut valid, seharusnya terdapat konsep womb envy. Dan yang terakhir, ada psikoterapi. Fungsi dari psikoterapi sendiri adalah untuk membantu pasien tumbuh secara bertahap ke arah self-realization. Psikoterapi menggunakan teknik yang kurang lebih sama dengan psikoanalisa. Psikoterapi dapat dikatakan sukses ketika pasien telah mendapatkan kewajiban terhadap perkembangan psikologisnya. Tujuan dari psikoterapi adalah membantu pasien untuk mengembangkan self-realization, membantu menghilangkan gambaran diri ideal, dan membantu menyadari serta menghilangkan pencarian neurotik akan kemuliaan. Berikut salah satu contoh kebutuhan neurotik dari teori Horney. Via, suara gue false ya? Ya ampun Ita, suara lu bagus. Oh ya Ta, tadi Via baca di pengumuman sekolah kalau bulan depan sekolah kita bakal ada lomba nyanyi. Ita ikut ya? Duh, gimana ya? Gimana apanya Tak? Suara Ita itu bagus, pasti banyak yang suka deh. Vi, Ita gak pede dan suara Ita gak bagus Vi. Terus kalau dibanding sama yang lain masih bagus suara orang lah Vi. Sekian dan terima kasih.